Bismillah, kita lanjutkan kembali video kedua kita, ini pada sesi 2 tentang pasar modal. Tadi kita sempat terhenti di dalam persiapan IPO. Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan underwriter-nya dan juga dengan PIC dari perusahaan yang melakukan IPO. Apakah yang harus dilakukan? Yang pertama kali kita memilih tim IPO internal. Itu tim dari perusahaan yang ingin mencatatkan namanya di bursa. Ini melalui tim internal. Kemudian dari tim internal ini dari tim tersebut menunjuk siapakah penjamin emisi efeknya, kemudian lembaga dan profesi penunjangnya. Yakni mulai dari perusahaan underwriter, memilih akuntan, memilih penilai, memilih notaris dan hal-hal lainnya untuk kelancaran dan kemudahan proses pencatatan nama perusahaan tersebut di dalam bursa efek atau listing sahamnya. Setelah itu melakukan restrukturisasi internal dan diskusi permodalan. Kemudian telah dilakukan restruktur internal dan diskusi, memenuhi persyaratan kepada BEI atau Bursa Efek Indonesia dan juga kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian setelah itu kita menetapkan struktur IPO kita. Kemudian melakukan RUPS luar biasa dalam rangka memperoleh persetujuan IPO dari pemegang saham. Kemudian melengkapi dokumentasinya. Kemudian ini yang dilakukan, ini penunjukan, estimasi kerjanya, penunjukan penjamin emisi efek, lembaga dan profesi penunjang. Ini pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk penjamin emisi efek, dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK serta KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ini lakukan proses IPO, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran efektif ke OJK. Itu paralel dilakukannya ke Bursa Efek dan juga kepada OJK. Kemudian setelah disetujui oleh Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, dilakukan penawaran umum saham kepada publik. Ini dengan estimasi waktu kerja ini 1-5 hari kerja. Pencatatan perdana saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sudah mulai listing, sudah mulai tercatat sahamnya. Ini adalah peraturan tentang IPO, ini peraturan OJK tentang terkait penawaran umum saham. Ini banyak peraturan yang diatur oleh OJK. Teman-teman dapat lihat di dalam materi atau undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pasar modal, bisa lihat di materi ataupun bisa dilihat langsung dari website Bursa Efek Indonesia, idx.co.id dan ojk.go.id. Tentang IPO lanjutannya. Nah, setelah IPO itu adalah initial public offering atau penawaran pasar perdana. Nah, setelah dilakukan listing pertama kali di dalam bursa saham, nah, didapat harganya. Nah, kemudian itu adalah pasar perdananya, misalkan dibuka dengan angka dengan nilai 1.500 per lembar saham, misalkan. Itu pertama kali. Nah, kemudian bagaimanakah selanjutnya investor dapat menanamkan sahamnya di dalam perusahaan tersebut? Ya, ini melalui pasar sekunder. Pasar sekunder, kita bahas saat ini tentang pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Nah, ini setelah dicatatkan, kemudian dipublish kepada masyarakat, yaitu setelah perdana tersebut, kemudian berikutnya dilakukan jual beli saham. Ya, inilah pasar sekundernya. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran perdana. Di pasar sekunder ini diperdagangkan dari satu investor ke investor lainnya.
Nah, investor membeli, broker beli, bursa, broker jual, investor jual. Inilah alurnya. Jadi yang dana, kemudian juga efek. Ini adalah alur dari pasar sekundernya. Penggolongan perdagangan saham, yakni ada pasar reguler, pasar negosiasi, dan juga pasar tunai. Nah, pasar reguler ini diperjualbelikan, ya ini dalam satuan lot. Beli satu lot misalkan. Satu lot itu adalah 1.000 lembar saham. Satu lot. Kemudian dari mekanisme tawar-menawar. Dan kemudian berlangsung terus-menerus dari hari ke hari, sesi 1, sesi 2, dan berikutnya. Ini adalah pasar reguler yang biasa dilakukan di dalam floor atau bursa efek. Dan pasar negosiasi. Ini berdasarkan tawar-menawar di antara anggota bursa beli dan bursa jual. Nah, berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Ini biasanya beli di harga penutupan. Jadi semacam kalau trading itu di dalam namanya istilahnya itu in positionnya di sore hari dia belinya buat besok gitu, dengan harga yang sekarang. Inilah pasar negosiasi. Kemudian pasar tunai. Ya, ini pasar tunai ini dilakukan untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan negosiasi. Ini adalah sesi-sesi dalam Bursa Efek Indonesia. Sesi pertama dan sesi kedua. Ini mulai dari jam 9.30 hingga jam 12. Kemudian dilanjutkan jam 13.30 hingga jam 16. Indeks harga saham gabungan, indeks harga saham. Nah, ada beberapa kategori indeks harga saham, di dalam Bursa Efek. Ya, ini ada IHSG, indeks harga saham gabungan, indeks sektoral, indeks LQ45, kemudian Jakarta Islamic Index, kemudian indeks Kompas, indeks bisnis 27, indeks Pevindo 25, indeks Rikehati, indeks papan utama, indeks papan pengembangan, dan indeks individual. Inilah indeks yang ada di bursa kita. Nanti kita akan bahas mengenai ini lebih lanjutnya dan teman-teman dapat melakukan penelitian atau pembelajaran langsung dari Bursa Efek Indonesia atau idx.co.id. Bagaimanakah perilaku investor di pasar modal? Investor di pasar modal adalah investor yang beragam karena beberapa aspek seperti motivasi investasinya bagaimana, daya beli juga terhadap sekuritasnya, kemudian tingkat pengetahuan dan pengalaman investasi, serta perilaku investasi. Perilaku keuangan merupakan sebuah model yang menekankan implikasi potensial dari faktor psikologi yang mempengaruhi perilaku investor. Perilaku investor sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima. Ada beberapa jenis perilaku investor di pasar modal. Ini menurut Syamni ada 2, informed investor, di mana investor tersebut tidak mendapatkan informasi, tidak paham informasi mengenai apa yang berlaku di bursa. Informed yang mengetahui. Informed investor adalah investor yang memahami dan mendapatkan informasi lebih lengkap dan lebih lanjut apa yang terjadi di bursa. Kebalikannya yakni uninformed investor atau investor yang tidak mendapatkan informasi. Investor yang tidak terinformasi. Jadi dia tidak paham informasi apa sajakah yang berlaku di dalam bursa saham. Kemudian menurut Ratapura ada 3 kategori perilaku investor, yakni intuitive investor. Investor yang melakukan transaksi jual belinya berdasarkan intuisinya, berdasarkan instingnya. Ini yang berlaku. Kemudian ada emotional investor. Dia ini investor yang senantiasa yang melakukan aksi jual belinya berdasarkan kedekatan personalnya, kedekatan emosinya terhadap pasar tersebut, kepada perusahaan tersebut ataupun kepada emiten tersebut. Kemudian rasional investor, investor yang melakukan mendasarkan jual belinya berdasarkan akal, hitung-hitungannya bagaimana nih. Nah, inilah jenis-jenis investor. Dari informed investor,
An informed investor, intuitive investor, emotional investor, dan rational investor. Ada 5 jenis perilaku investor di pasar modal. Di depan kita adalah bentuk platform online trading. Ini platform online trading, contohnya ini dari Mandiri Sekuritas. Kita dapat melakukan di sini, ini dapat teman-teman pelajari nanti dalam pelajaran pasar uang dan pasar modal. Ini bagaimanakah menilai sahamnya, bagaimanakah analisa teknikalnya, bagaimanakah analisa fundamentalnya, dan lain-lainnya. Kemudian ini ada jenis platform trading yang lain. Dan terakhir ini ada platform trading dari BNI Sekuritas. Inilah adalah banyak jenis, banyak perusahaan efek yang menerbitkan, yang menciptakan dan menawarkan online trading dengan platform yang mereka kembangkan. Setelah kita belajar tentang pasar modalnya, ini mulai dari peraturan, IPO, pasar sekunder, hingga bagaimanakah platform trading daripada perusahaan sekuritas. Yang kita lanjut berikutnya adalah mengenai nanti tentang return dan risiko. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, itu berasal dari diri saya pribadi, dan apabila itu yang saya sampaikan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan mata kuliah kita sesi kedua ini dengan mengucap alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.